Halo, salam kenal. Saya Wahyu Mahendra dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Saya mengajar beberapa mata kuliah di program sarjana dan saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Governasi Digital. Mata kuliah ini akan membahas terkait dengan bagaimana tata kelola digital terbentuk sebagai akibat dari perkembangan sistem informasi, baik di publik maupun di swasta. Mata kuliah ini tentunya dirancang untuk menekankan tata kelola digital di sektor publik dengan membahas hubungan antara pengenalan sistem informasi manajemen, konsep tata kelola digital, kemudian keunggulan tata kelola digital dalam administrasi publik, masyarakat digital, tren tata kelola digital, aspek keamanan dalam tata kelola digital, model kematangan tata kelola digital, transformasi tata kelola digital, dan kemudian serta pembahasan isu-isu aktual yang dikaitkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Perkuliahan untuk mata kuliah Governasi Digital akan menggunakan model Student Centered Learning sebagai metode pembelajaran, dan perkuliahan akan dilaksanakan baik secara sinkron maupun asinkronus melalui pertemuan tatap muka atau pembelajaran dengan memanfaatkan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Indonesia, yaitu EMAS atau E-Learning Management System. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses ke emas2.ui.ac.id dan kemudian masuk ke mata kuliah Governasi Digital, pilih kelasnya, dan nanti di situ teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan mata kuliah Governasi Digital dan hal apa saja yang dipelajari. Nanti setelah ini akan kita bahas di mata kuliah Governasi Digital, di dalam emas itu tampilan seperti apa dan kemudian apa yang harus teman-teman lakukan di situ. Dan mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, meskipun untuk materi atau referensi akan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mata kuliah ini tentunya disusun untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, CPL1, yaitu mampu mengaitkan konsep governasi digital yang baik dalam pembuatan governasi digital berkelanjutan dan terintegrasi pada sektor publik. Yang berikutnya yaitu CPL4, mampu menjelaskan dan menganalisis konsep governasi digital berdasarkan ilmu administrasi. Dan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa dapat menganalisis konsep governasi digital yang baik bagi terbentuknya suatu proses tata kelola yang berkelanjutan dan terintegrasi, melihat dari kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan governasi digital. Dan ada beberapa materi yang akan diajarkan selama 14 sesi tatap muka, dan tentunya juga ada 2 sesi ujian, sehingga totalnya adalah 16 sesi. Apa saja materinya nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Baik, berikut adalah course design dari mata kuliah Governasi Digital. Di sini ada susunan tim pengajar, jadwal, dan juga deskripsi mata kuliah seperti yang tadi saya sampaikan. Berikutnya juga referensi yang bisa teman-teman baca dan teman-teman dapatkan sumbernya dari berbagai sumber. Dan kemudian untuk mata kuliah ini ada 5 komponen penilaian. Pertama yaitu ada penilaian kelompok atau group assignment dengan bobot 10%, dan kemudian ada individual assignment atau tugas-tugas individu dengan bobot 10%, dan juga ada presentasi kelompok yang dilaksanakan setiap minggu sebesar 15%, dan juga ada kuis atau mini kuis yang nanti akan dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan emas sebesar 15%, dan ada ujian akhir dan tengah semester sebesar masing-masing 25%, sehingga komponen kedua ujian ini adalah 50%. Nah, aturan-aturan terkait dengan perkuliahan ini nanti bisa teman-teman baca ya. Di sini ada beberapa aturan, dan tentunya kalau teman-teman ingin mengikuti ujian akhir semester sesuai peraturan yang berlaku, maka teman-teman harus hadir minimal 75% dari total kehadiran. Berikutnya di sini ada jadwal perkuliahan dan materi apa saja yang akan dipelajari di setiap minggunya. Misalnya dari awal kita akan membahas terkait dengan konsep utama atau konsep awal terkait dengan digital governance itu seperti apa. Mulai dari perkembangannya, terus kemudian juga mengapa harus ada governance, harus ada digital, dan kemudian juga skopnya seperti apa, dan bagaimana pemanfaatannya dalam pemerintahan atau sektor publik, dan tentunya apa kaitannya antara governasi digital dan reformasi administrasi. Di sesi kedua, kita akan membahas terkait dengan peran dari teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi modern. Seperti skopnya seperti apa, karakteristiknya gitu ya. Terus kemudian juga konsep dan peranan-peranan hal-hal ini gitu ya, yang kemudian penting dalam governasi digital. Misalnya seperti manajemen project, terus kemudian juga manajemen perubahan, knowledge management atau manajemen pengetahuan, dan juga
pengambilan keputusan. Karena hal ini juga akan sangat terkait dengan bagaimana penerapan generasi digital di pemerintahan. Selain itu juga ada Digital Governance Advantages in Public Administration di sesi ketiga, di sesi keempat, dan kelima kita akan membahas terkait dengan Digital Society. Dan seterusnya di sesi 6, 7, hingga nanti di sesi akhir yaitu ada presentasi terkait dengan Global SDGs. Tapi di sini teman-teman tugasnya adalah membuat sebuah video secara berkelompok yang nanti ketentuan teknis pembuatan video tersebut ada di emas. Jadi nanti setelah ini silakan explore emas untuk kemudian mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan generasi digital. Baik, ini adalah tampilan dari e-learning management system atau emas. Ini merupakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Indonesia dan tentunya ini untuk mendukung pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa informasi ya terkait dengan apa saja learning outcome dari mata kuliah ini. Terus kemudian juga ada sub learning outcomes atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya, ketika teman-teman belajar mata kuliah generasi digital, teman-teman juga harus paham apa saja yang diharapkan dari mata kuliah ini. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa misalnya menjelaskan terkait dengan konsep dan teori generasi digital dan konsep-konsep yang lain. Baik, jadi di sini teman-teman bisa mengunduh kontrak perkuliahan, terus kemudian juga kuis, ya. Dan kemudian juga di sini ada instruksi untuk diskusi kelompok yang dilaksanakan setiap minggu sesuai dengan tema pertemuan masing-masing. Dan nanti tempat pengumpulannya juga ada di sini. Jadi ini tadi yang dikatakan sebagai model pembelajaran mahasiswa aktif atau student centered learning. Jadi pembelajaran generasi digital berpusat di mahasiswa, artinya mahasiswa atau teman-teman diharapkan untuk mempelajari materi yang terlebih dahulu, berdiskusi di kelompok, dan kemudian memaparkan hasil diskusinya. Sehingga kemudian ada tanggapan dari kelompok lain, dan nanti di sesi akhir akan ada validasi dari dosen atau tim pengajar. Nah, di sini juga sudah lengkap semuanya, teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan dan dipelajari dengan baik. Dan harapannya ketika teman-teman masuk ke perkuliahan, teman-teman sudah tahu apa yang akan dipelajari, referensinya dari mana, dan kemudian tugas-tugas apa yang harus dikerjakan di mata kuliah ini. Sesi keempat generasi digital akan mendiskusikan digital divide dan digital literacy. Perkuliahan diawali dengan diskusi kelompok. Panduan diskusi dan pengumpulan hasil diskusi dilakukan di emas. Kelompok genap atau artikel yang mana? Oke, itu sudah ada semuanya dan kemudian juga sudah ada pertanyaannya. Jadi silakan dibaca dulu artikelnya dan kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada dan nanti dimasukkan ke sini nih, add new discussion topic. Gitu ya. Jadi nanti pada saat discussion topik, nanti teman-teman di situ diawali dengan kelompok 1 gitu ya. Kelompok 1 misalnya underscore activities berapa gitu. Kelompok 2 activities berapa dan seterusnya. Silakan dituangkan dalam bentuk mau di Word atau di PPT, Mbak Manda? Ya, tuangkan di PPT, linknya saja, link Google Slide-nya aja di PPT. Silakan tuangkan diskusi di Google Slide, terus nanti linknya diunggah ke sini ya. Gitu. Nanti kelompok yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Kenapa? Mau pakai Canva silakan, ya. Yang penting linknya di-share. Dan batasnya 15 slide, jangan terlalu banyak. Dan untuk summary-nya, ya untuk summary-nya tolong jangan pakai AI ya. Karena nanti akan beda. Oke, silakan diskusi. Selanjutnya, kelompok yang ditunjuk secara acak akan memaparkan secara singkat hasil diskusi mereka dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Presentasikan mengenai the importance of digital literacy and Hendrens brought about digital. Berikut untuk brief summary-nya, kurang lebih brief summary-nya itu sama dengan apa yang tertulis di introduction. Intinya adalah jurnal ini sendiri tuh memiliki poin penting mana penulis itu highlight tentang gap yang ada, literasi gap antara negara-negara dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola mereka yang
ini juga dipaparkan juga oleh penulis di dalam literaturnya bagaimana cara mengatasinya dengan merekomendasikan pendidikan teknologi yang luas serta solusi untuk memastikan akses setara terutama bagi populasi yang dianggap kurang beruntung. Dan pada sesi akhir, dosen akan memaparkan materi pengayaan bagi mahasiswa. Yaitu terkait dengan digital society atau masyarakat digital. Dan ada berapa bagian ya. Untuk bagian pertama, hari ini kita akan diskusikan dan tadi juga sudah dibahas terkait digital literasi dan digital divide. Pertanyaannya, apa kaitan antara digital society, literasi, dan divide? Atau kaitan ini dulu deh. Nah, kaitan antara tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Naval dan tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Eben. Ada nggak kaitannya? Yang satu ngomongin literasi, yang satu ngomongin atau digital divide. Gimana tuh korelasinya? Sebelum ke society, korelasi antara literasi digital dan kesenjangan digital. Coba. Ya, nggak apa singkatnya aja karena yang namanya singkat nggak spesifik kan. Izin Mas, Iya, Mas. Apakah gimana Mas Dion? eh, literasi digital mempengaruhi kesenjangan digital Mas. Maksudnya di sini kesenjangan digital Literasi itu bisa digital. terjadi karena lemahnya literasi digital yang dimiliki. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dion. Literasi digital, maksudnya kesenjangan digital itu muncul karena literasi digital yang lemah gitu ya. Gini, gampangnya adalah literasi digital mungkin nggak ada. Ya. Atau dia mungkin nggak eksis tuh ya. Kalau misalnya masih ada kesenjangan digital gitu. Atau dia mungkin tercapai nggak kalau masih ada kesenjangan digital gitu ya. Dan kemudian, apa kaitannya dengan digital society? Nah, kita lihat dulu ya. Ini. Nah, coba kita kelas dulu gitu ya. Apa sih kaitannya dan kenapa kemudian yang namanya digital society ini muncul di materi terkait dengan literasi digital. Jadi ini mengutip Miriam Lips ya. Katakan bahwa yang namanya governance digital atau digital government itu punya apa? Hubungan yang erat atau keterkaitan atau korelasi atau koneksi dan sebagainya dengan yang namanya ekonomi digital dan masyarakat digital. Jadi, kalau misalnya ngomongin digital government, itu dia entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada kaitannya dengan ekonomi digital dan masyarakat digital. Atau bisa dikatakan sebagai sebuah segitiga gitu ya. Pertanyaannya, apa kaitannya antara digital government dengan digital dan masyarakat digital? Coba tuh. Apa kaitan ketiganya? Dan kalau misalnya pemerintah fokus membangun ke digital government, kemudian mengabaikan dua aspek ini, mungkin nggak? Atau bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Oke. Kalau misalnya pemerintah udah digitalisasi, tapi kemudian masyarakatnya belum bisa gitu ya. Nah, simpelnya gini. Misalnya, pemerintah terus kemudian membuat, atau gitu deh, pilkada gitu ya, pilkada yang akan datang, terus kemudian di situ dibikin yang namanya e-voting. E-voting ini bisa jalan nggak? Kalau misalnya masyarakat digitalnya nggak jalan. Susah. Kalau e-votingnya jalan, otomatis akan mendorong ini nggak? Iya, gitu ya. Atau ketika pemerintah membuat sistem, itu akan mendorong yang lain nggak? Jawaban adalah iya. Apa contoh yang paling gampang? Kalau terkait dengan digital ekonomi. Contoh yang paling gampang adalah ketika pemerintah ya mewajibkan pembayaran menggunakan kris. Atau bukan mewajibkan ya, merekomendasikan pembayaran menggunakan kris.
Di situ ini ngait ke ekonomi digital. Apa kaitannya? Oke, mendorong yang namanya tadi ya, transaksi digital, dan kemudian akhirnya masyarakat melek yang namanya pembayaran dengan kris tadi. Melek transaksi digital dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini tiga ini adalah dia saling terkait. Jadi nggak bisa kemudian pemerintah hanya fokus pada digital government aja. Dia harus tadi saling atau menyelaraskan dengan ekonomi digital dan masyarakat digital. Nah, kemudian, nah ini juga nih dikatakan, gitu ya. Oke, terus nih, ini contohnya, ya. Contohnya yaitu pemerintah digital dia juga mempengaruhi yang namanya digital society atau masyarakat digital secara langsung. Melalui apa? Melalui berbagai layanan pemerintah seperti perpajakan, pelayanan sosial, pendidikan dan sebagainya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau tadi ngomongin masyarakat digital, lalu apa itu? Di sini dikatakan ada beberapa definisi terkait dengan masyarakat digital, tetapi definisi yang sederhana yaitu apa? Masyarakat yang sudah menggunakan yang namanya teknologi informasi atau masyarakat yang sudah mengadopsi teknologi informasi dalam ya. Itu definisi yang secara masyarakat ini bisa dipahami dari berbagai perspektif bidang ilmu gitu ya. Bisa dari etnografi, sosiologi, ini. Terus kriminologi bisa nggak? Bisa. Administrasi dan sebagainya. Jadi ini dia sifatnya multidisiplin. Nah, terus ini basis dari digital society. Jadi kalau misalnya ngomongin masyarakat digital, nih ada 4 unsur yang dia saling terkait. Softwarenya, kemudian hardware-nya, jadi ini ngomongin infrastrukturnya, terus kemudian ini ngomongin program aplikasi dan sebagainya dalam bentuk software, terus ngomongin juga penggunanya, terus ini terkait dengan symbolic and material exchange. Jadi selain membahas siap gunanya, ya, misalnya manusianya, softwarenya, ya ini juga ada namanya pertukaran material di situ, gitu ya. Atau ada yang namanya transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, data statistik, maksudnya statistik ini menunjukkan jumlah pengguna internet dari tahun 2005 hingga tahun 2023 secara global. Data ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Tren ke arah yang lebih, tren ke arah positif kan? Ada peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun. Artinya, kalau dari segi akses, ini bisa dikatakan sudah memenuhi gitu ya, untuk kemudian beralih ke masyarakat digital atau misalnya untuk melihat fenomena masyarakat digital saat ini. Dan ini data di Indonesia, ya. Dan di sini di data Januari 2024 itu populasinya 278,7 juta jiwa. Tapi kemudian jumlah pengguna mobile phone atau ponsel itu 353,3 juta. Artinya satu orang rata-rata punya 1, sekian HP. Terus kemudian jumlah pengguna internet ini sudah 185,3 juta. Berapa persen dari populasi? 66,5%. Dan angka ini itu terus tumbuh dari tahun ke tahun. Termasuk untuk yang sosial media user atau pengguna media sosial ini mencapai angka 139 juta. Atau setengah dikit penduduk Indonesia itu sudah menggunakan media sosial. Jadi ini sebuah optimisme yang sangat besar bahwa fenomena masyarakat digital ya, terus kemudian digital government dan sebagainya, kita sudah punya modalnya, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah angka-angka ini itu membawa tren yang atau enggak sih bagi Indonesia gitu ya. Oke, smart society. Nah,
Digital society ini juga ada kaitannya dengan smart society. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat ya, yang namanya revolusi industri itu ya, 1 sampai 4, terus kemudian juga eh, society 1 hingga society 5, ini perkembangannya. Jadi, kalau misalnya dikaitkan ya, antara revolusi industri dan smart society, ini ada kaitannya. Artinya, semakin tumbuh industri ini, maka kemudian perkembangan masyarakatnya pun juga semakin tumbuh. Artinya ada korelasi yang bisa dikatakan signifikan. Kalau sekarang masuk ke revolusi industri keempat, yang di sini sudah mulai muncul fenomena atau sudah dimanfaatkan yang namanya AI, terus kemudian juga blockchain dan seterusnya, maka kemudian ini juga mendorong pertumbuhan society 5.0, yaitu super smart society. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin society 5.0, ini bisa dikatakan sangat menjanjikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia ini sudah masuk ke society 5.0? Gitu ya. Baik, demikian video dokumentasi pengajaran mata kuliah Governance Digital sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa.